Nah, garis emosi keraguan-raguan. Apabila Anda menemukan garis CIEPOC bercabang-cabang di daerah zona emosional, orang ini biasanya penuh dengan keraguan-raguan. Saya sering perhatikan begitu. Dan orang ini di saat diperiksa pertama kali datang ke kita itu tidak percaya dalam hatinya. Orang ini nggak yakin dengan kitanya. Ya, orang ini nggak yakin bisa sembuh dengan kita. Maka orang begini payah sembuh diobatin. Dan dia punya dokter banyak, punya peramal banyak, punya terapis banyak. Karena semua dicobain. Ilmunya tinggi orang-orang begini. Ya, ilmu sekilas. Si Polan tahu. Si Polan tahu. Saya pernah jadi pasiennya. Semua dia tahu. Tapi penyakitnya nggak sembuh. Ada nggak begitu? Semua dijumpai. Nah, di dunia ini sama dia nggak ada yang paling pintar, nggak ada. Padahal dia yang paling pintar sebenarnya. Karena dia nggak sembuh ya. Saya ketemu begini berapa kali? Pasti ini begini benar. Nah, kalau udah ketemu begini, tanya riwayat berobatnya di mana aja. Banyak itu dia punya deposit mantan pengobat, sekolah. Nah, kalau dari kabupaten, sekabupaten itu dokternya sudah saya coba Pak. Gak ada yang tahu penyakit saya. Saya sering begitu. Kalau saya mah pengalaman karena saya tinggal di kabupaten, dokternya paling berapa orang toh bisa dihitung. Semua Pak saya jumpai. Gak ada yang bagus dokter di sini. Masa penyakit saya nggak jumpa? Nah dia ngomong gitu. Ya, nah, terus dia pergi ke provinsi dok, cari profesor. Nah, ya profesor juga ketemu kalau diperiksa fisiknya. Orang hatinya yang bercabang-cabang. Gitu. Nah terakhir saya udah ke Pineng Pak. Nah Pineng terakhir. Itu kan paling hebat. Di atas Pineng nggak ada. Kenapa? Uangnya udah habis. Uangnya udah habis. Betul ya? Nah udah, ya Pineng nggak bisa sembuh. Pulang gitu. Nah lalu kemana? Alternatif. Taruh ke tempat saya. Udah miskin, kira-kira begitu ya. Sombong lagi. Kan sombong. Sombong gitu kan apa? Apa sih hebatnya? Tetangga kira-kira begitu. Saya undang ke dokter ini proses ini keluar negeri juga. Nah, kamu siapa? Kira-kira begitu. Kenapa saya direkomendasi kemari? Kan dalam hatinya begitu ya. Itu nggak percaya biasanya. Ragu-ragu. Nah, setelah terjadi analisa dan penjelasan, baru di situ dia katakan apa? Oh, nah kan gitu ya. Kan gitu. Pantas saya disuruh kemari. Nah, baru inilah orang tahu penyakit saya itu. Nah, biasanya begitu. Bayarnya mahal berarti. Nah, itu masalahnya. Kembali kepada tarif. Menyakitkan. Dari sini, Mbak. Sakitnya di sini masalahnya. Ya, udah miskin, ya. Hartanya habis, gengsinya sudah hilang gitu. Duitnya juga habis. Ya. Jadi gimana selanjutnya gitu. Yang penting tujuan kita niatnya. Nah, waduh Pak, kenapa lah saya? Nah biasa begitu toh. Waduh Pak, udah habis biasanya itu. Kalau udah waduh itu udah habis. Bukan waduh sakit. Karena waduh sakitnya udah sembuh toh. Karena sudah tahu penyakit hati gitu ya. Sakitnya di sini ya. Nah terus yang begini-gini biasa kan ujung-ujungnya kan ada dua pilihan Pak. Kalau yang udah datang dalam keadaan kehabisan hartanya karena dia dijual untuk berobat dan pakai kartu apa namanya? Kartu seri. Nah ini juga dia udah nggak percaya kan gitu ya orang negeri kok itu juga mahal aku sama dia dah. Nah dia orang negeri. Nah lalu bagaimana solusinya gitu? Ini kita sudah naik di atas lah ya. Konsultasi kita sudah berhasil menyatakan bahwa dia udah percaya memang begitulah penyakitnya karena kan ibu anda begini. Nah, kita jelaskan semuanya sekaligus. Masuklah resep obat. Kan di sini juga ada masalah tuh. Nah, di sini harus pintar-pintar kita membaca kondisi pasien. Kalau udah begitu, buatlah obat yang menyenangkan hatinya. Jangan obat yang memberatkan. Kita tahu dia nggak akan mampu beli itu. Kalau perlu kasih aja obat ajaib. Obat ajaib itu yang menurut kita juga nggak bisa menyembuhkan ya, menurut kita. Tapi menurut dia kan itu yang paling bagus ya. Ya suruh aja makan kunyit, tambah melawak. Yang murah-murah kasih yang instan. Bukan menghina dia, menyempurnakan apa yang sudah kita berikan. Dan kita yakin bahwa itu adalah obat karena obat itu yang paling penting adalah kepercayaan. Nah, begitu dia temu resep apa yang dia bilang? Berapa obatnya Pak? Kalau kita lihat dia gangguannya ke hati ya berarti temu lama ya.
temulawak. Resepnya berapa lah Pak? Gitu. Kan mahal-mahal. Ya kita lihat aja kantongnya, lewat matanya, 200.000 di kantong. Kita harus habiskan uangnya separuh, 100.000 ya, buat temulawak, apalagi kalau perlu apa, cai, ya, yang bikin menghangatkan lah. Nah, akan terangkat, berapa obatnya Pak? 100.000. Wah dia senang tuh, senang. Tapi ada misalnya juga, kenapa baru sekarang gitu ya, uang udah kadang habis gitu ya. Nah tapi yang penting malamnya dia bisa tidur. Jahe, nah sore-sore udah minum jahe, minum temulawak, nah malamnya tidur. Karena dia tahu dia tidak akan mati, karena penyakitnya bukan penyakit yang membahayakan. Yang membahayakan adalah perasaannya, gitu ya, jantungannya itu loh. Ya kan jantungan itu biasanya, udah cemas ya, gara jantungnya biru misalnya begitu. Biru lah, biru, ketakutan, ya. Dia udah tenang, enak tidur. Manusia itu kalau sehat kan enak tidur, enak makan ya, tenang pikiran, bener ya. Itu kan sehat, gitu ya. Nah bangun pagi dia merasakan badannya ringan karena waktu tidur dia ikhlas, tidak ada beban, berdoa doa tidur, bukan doa penyakit. Kenangan yang buruk ya. Orang kan yang enak bangun tidur begitu biasa. Nah tenang kiranya, wah baru dia telepon saya, Maman, obatnya memang bagus kan? Kenapa? Biasanya kalau bangun pagi leher saya kaku, tangan saya berat, badan saya berat. Hari ini segar Pak, ya segar lah, ya kan? Nah udah selesai, biasanya sembuhnya cepat. Itu kalau uangnya banyak, ada habis. Nah ada orang ragu-ragu itu karena dia masih kaya, uangnya masih banyak. Itu ragu-ragu juga, nggak bisa muncul. Nah untuk menghapus keraguannya ini kita harus sesuaikan. Jangan coba-coba kasih temulawak, tambah ragu dia, gengsi kan. Nah udah begini gunakan jurus multi level, resep obat yang mahal-mahal. Saya juga begitu. Nah ini mah kalau saya kasih temulawak ini nggak kelas sama dia, karena uangnya banyak, dia nggak percaya, gitu loh. Nah, gengsinya kan tinggi juga orang begitu. Nah, kelas saya kan kelas pengobatan rumah sakit bergengsi gitu ya. Nah, dan itu dalam hatinya begitu berkata-kata. Buat resep yang agak mahal sedikit. Jadi itu yang namanya hubungan simbiosis mutualisme, saling tutup menutupi. Jadi nggak dapat duit dari yang miskin, dapat duit yang dari kira-kira gitu ya? Subsidi silang. Ya. Jadi jangan pernah kalau ketemu pasien yang sudah kiri nggak punya apa-apa minta sedekah, harus terima. Karena nanti yang kaya bakal datang. Kenapa? Dia kan ngomong sama tetangga dia yang kaya itu. Wah ya udah berobat begini. Semuanya di mana? Soalnya Dokter Wahidin. Ya rumah saya jalan Wahidin kan. Jadi dokter datang nggak datang kok yang kaya. Sudah? Nah kita jelasin. Jangan resepnya disamakan dengan dia yang tetangga yang sudah uangnya habis tadi, yang sakit keraguan-raguan itu. Kita buat resep baru, karena kan penyakitnya beda. Nanti kalau sama bahaya, dia nggak percaya. Inilah kalau penyakit ragu-ragu itu. Jadi buat yang jutaan. Ini, dibaca obatnya. Wah ini cocok. Nah karena apa? Di saat dia makan obat, terima konsultasi cocok, tidak ada beban. Bahwa itu obat gaplek katanya. Ya, ini obatnya bener gitu. Dia makan tenang nggak? Tenang, besok sembuh juga. Nah itu yang kita perhatikan kalau melihat garis keraguan-raguan, sesuaikan dengan keadaan ekonominya juga waktu buat resep. Saya merhatiin begitu, ya. Nah jangan nanti buat obat-obat yang kita buat temulawak tadi dihargai 1 juta, jangan. Itu bahaya juga, bumerang. Bumerang kenapa? Lama-lama dia belajar. Namanya orang pintar juga, gitu. Itu banyak kali saya diambilnya untung gitu. Masalah juga. Ntar sakit hati lagi dia, sakit lagi ke kita, berapa lagi nggak sembuh, karena udah nggak percaya. Jadi harus dia pertahankan. Nah jadi kalau ketemu dengan yang tidak punya kemampuan ekonomi, ada garis keraguan-raguan, ada garis gantungnya, gunakan resep yang murah, ya. Ada yang mampu ekonominya, ada garis keraguan-raguannya, gunakan yang mahal, disesuaikan, ya. Subsidi silang itu berlaku di situ, tapi tarif tetap sama.